Zaman berganti, peradaban datang dan pergi, tetapi penderitaan dan perjuangan selalu menjadi bagian dari perjalanan manusia. Inilah kisah tentang pencarian harapan dan kehidupan, sebuah perjalanan yang tidak mudah, di mana kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah masa depan yang ditentukan oleh pilihan. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, His word will still remain. He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Di sungai, di gunung aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Kamu kenapa? Kenapa kamu hari ini banyak melamun, Ruth? Maaf Orpa, aku sedang memikirkan kondisi suamiku. Sudah hampir seminggu dia sakit, tapi sampai hari ini tak kunjung sembuh. Aku mengerti, Ruth. Suamiku pun sama. Sejak kepergian ayah mertua kita, kedua suami kita terbaring lemah. Ibu pun tampak semakin rapuh, Ruth. Itulah yang membuat hatiku gelisah, Orpa. Apakah semua ini hukuman atas dosa-dosa kita? Ruth, jangan berkata seperti itu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Yang terpenting, sekarang kita harus tetap berdiri kuat demi keluarga kita. Kamu benar, Orpa. Terima kasih telah mengingatkanku. Itulah arti keluarga, Ruth. Di saat yang satu goyah, yang lain menopang. Kita harus tetap kuat, apapun yang terjadi. Ketika engkau terasa berat, dunia pun terasa runtuh, namun tetap percaya harapan itu ada. Di saat keraguan datang, kegelapan menutupi hari, namun tetap percaya harapan itu ada. Jangan menyerah walau di tengah luka. Jangan mata, jadilah kuat. Harapan itu ada. Jangan menyerah, apapun yang menanti. Jadilah kuat untuk jalani hari. Meski badai datang menerpa, tetap teguh berdiri. Jangan menyerah, jadilah kuat. Jangan menyerah walau kita
kehilangan orang yang dicintai seringkali meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban tentang masa depan. Di tengah kesunyian itulah sebuah keputusan perlahan terbentuk. Mereka semua telah meninggalkan kita. Pulanglah anak-anakku. Aku terlalu tua untuk bersuami dan memiliki keturunan. Tidak, Ibu. Kita harus tetap bersama. Iya, Bu. Aku tidak bisa memberi masa depan kepada kalian. Kalaupun bisa, kalian tidak bisa menunggunya. Pulanglah. Doaku menyertai. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Orpa, kenapa? Bukankah kamu yang berkata padaku untuk tidak menyerah? Maafkan aku, Ruth. Maafkan aku. Bu, iparmu telah pulang kepada bangsa dan kepada Allah-Allahnya. Ikutlah dia. Pulanglah anakku. Jangan desak aku pergi meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi? Aku pun pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Selain maut, tidak ada yang dapat memisahkan aku darimu. Kemana engkau pergi? Aku pun pergi. Bangsamulah bangsaku. Takkan ku lepas. Allahmu adalah Allahku. Hari ini esok selamanya. Aku setia. Aku tetap di sisimu.
BUMD ini susah banget. Aduh. Badan usaha milik Cina ini. Aduh. Demi orang tercinta. Aduh. Ibu, dari mana? Ini habis beli jelai. Sama saya juga beli jelai. Tuh satu lagi Di loh. tempat Tuan Bos. Iya bener. Jelai, jelai. Iya. Aris. Jelainya tuh bagus-bagus kan? Iya kan, ini saya juga dapat dari sana. Adik. Iya bener kan? Adik mau belanja jelai enggak? Bagus-bagus ya. Enggak. Buat ibu mau enggak? Sana ya kan? Enggak. Apa ya? Ya. Bagus memang ya. Gini aja deh. Gak ada yang pecah, untung semua. Ibu-ibu cantik, ini mau nggak beli jelai aku? Beli jelai aku deh. Beli satu ikat ini gratis motor listrik. Waduh, Motor listrik buat anak-anaknya ibu agak besar nanti bisa pakai. aduh. Jelek-jelek ini kayaknya. Kenapa? Aduh jelainya sampai nih jelek-jelek. Terus kalau misalnya gratisnya motor listrik, rumah saya nggak kuat mas listriknya. Atau listrik kok. Aduh. Mending beli jelaiku ini loh bagus. Kenapa? Estetik. Bisa Aduh. buat parcel. Mas, kalau makan yang estetik nggak kenyang kita. Kan bisa dibuka. Aduh. Punya kalian ini masih jelek-jelek. Coba lihat nih, punya Tuan Boas kita beli Apa sih bedanya? Bagus. Bulirnya nih loh, lihat-lihat. Nggak ada yang pecah. Iya. Ini gitu. Apa? Estetik ini loh. Sering dilebihin lagi. Nah. Dilebih doang aku motor listrik bu. Tapi minusnya kena hujan langsung jeglek. Waduh. Beli ini loh enak bonus. Gimana? Aduh. Enggak estetik apa Beli estetik? di sana, nggak deh. Iya, Ya, udah nggak usah. Ya, udah baik. Dia orangnya ganteng. Udah gitu Boas. masih jomblo lagi. Ya. Apa Ingat boas? udah punya anak. Oh iya. Boas. Tak lupa. Ah, Mana sih? Wah, Yaudah yuk. boas, Balik aja. boas. Yuk, yuk anak-anak pulang yuk. Jelai jomblo. Boas apa boas? Boas. Boas. Truk gila anakku. Boas. Jomblo. Sok rajin. Kodaya. Laris. Tretan. Apa bujang? Kumismu miring itu, benerin dulu. Gak tahu nih. Itu, jenggotmu miring. Apa? Aduh susah. Iya apa ya? Api, jenggotmu elek. Waduh, jatuh lagi. Tretan, gak usah sok rajin udah. Barangmu itu lu jelek-jelek. Bentar Tretan, jenggotnya masuk mulut saudara. Ini lu. Barangmu itu jelek-jelek, bulir-bulirmu itu yang jatuh itu loh, pasti mau jual lagi. Sok rajin, aku loh kerja dari pagi. Pulang pagi, demi apa? Demi jelai terbaik. Kamu apa mana? Dari pagi, Iya, pagi. pagi sampai malam kamu kerja. Mm. Tapi barang-barangmu itu bulir-bulir yang terjatuh mau jual lagi, aduh percuma bos, estetik. Bulir jatuh dijual, apa coba? Tadi sok rajin, sekarang bulir jatuh, nanti apa lagi? Komismu tuh jatuh juga tadi ya, ayo. Loh, Ayo. komis. Apa ini? Lo jenggot bos, gak jatuh bos. Meskipun masuk-masuk mulut bos. Ayo. Aku bilangin bosku kamu ya. Panggil bosmu, Berkasmu. panggil Bisa. bosmu. Wih, Aku tahu. hormat. Sini mas, itu loh. Bila yang ini gak tahu usul. Ini loh, berkas sisa katanya. Ini Sisa, tak bos. bosmu. Ya. Jangan sembarangan kamu. Ah. Apa buktinya kalau kami pungut sisa? Kasih paham bos. Kasih paham bos. Habibi. Enggak perlu bukti kalau jelai kamu itu jelai sisa. Lihat jelai kami. Bos. Ambilin Bon. Ini Ini kemarin kita kirim ke Selat Hormuz. Hormuz. 4 kontainer. 4 kontainer. Ini bukti. Resi Mana tunjukkan sih? bos. Lihat. Labubu. Labu-bu. Lah bubu. Kowe korek ya. Ini gini, jelai kami lulus uji lab bibit unggul. Bibit unggul. Habibi. Jelai kami ini Mana bos? standar nasional Bethlehem. Enggak ada Bethlehem. lawan. Labubu. Lihat, jelai kami nih otentik, Aduh. Ah, otentik. Tentik. branded, Branded. estetik. Jelai itu dimakan. Betul, jelai kayak Ngapain dibuat kado. estetik? Dipita lah. Ajining Ada rogo, pita. soko busono. Aduh. Udah lah bos, kasih tunjuk aja bos. Begini saja Habibi. Kita tunjukkan jelai siapa yang terbaik. Pasti jelai.
Kami bangun sebelum terang, mengenal ladang musim dan arah. Kami kuat dan rajin, ini keahlian dan kebanggaan. Kami yang terbaik, terlihat dari hasil panen. Kami menghasilkan jelai terbaik, bukan jelai sembarangan. Jelai terbaik, bukan bekas sisa. Jelai terbaik, bukan butiran tak terpakai. Ha! Kami tak butuh berkas-berkas, butiran jelai yang tersisa. Yang kami jual hasil pilihan, bukan sisa-sisa ladang yang ada di tangan kami. Terbaik! Dan karena kami yang terbaik, kami hanya ambil jelai terbaik, bukan berkas sisa. Jelai terbaik, bukan bekas sisa. Jelai terbaik, hasil kerja kami. Jelai terbaik, bukan sisa ladang. Inilah yang kami jual dan kami banggakan. Aduh, dagang jelai yo, ngedance yo, jelai yo, ngedance. Gajian dulu ya. Jelai yo, ngedance. Buat teman-temannya tadi. Aku bos. Kamu lanjut kerja juga ya. Tuh kamu 400 aku 100. Ah, oke bos, terima kasih. Ayo lanjut. Sebentar. Itu bukannya Ibu Naomi ya? Pindahkan sana. Iya, itu Bu Naomi. Kita sapa yuk. Permisi, Ibu Naomi. Aduh, Bu Naomi, gimana kabarnya sekarang? Di mana suami dan kedua anakmu? Lalu, dia ini siapa? Mereka semua sudah meninggal. Jangan sebutkan lagi aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah banyak melakukan hal pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Pernah terbayangkan saat aku pergi dengan kelimpahan, masa-masa bersama, semua yang ku kasihi. Namun kini mereka telah pergi, aku pula dengan tangan kosong. Jika kau ingat kisahku, ku tak ingin dipanggil Naomi. Panggil saja aku Mara yang pergi berkelimpahan, namun pulang dengan kekosongan. Panggil saja aku Mara
yang dulu penuh harapan, namun kembali dengan kehilangan. Satu hal ku percaya, Tuhan izinkan semua terjadi. Baik ku alami untuk mendatangkan kebaikan. Panggil saja aku marah yang dulu berkelimpahan, namun pulang dengan kekosongan. Panggil saja aku marah yang dulu penuh harapan, namun kembali dengan kehilangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kalian hari ini ya. Tanah membentang, hasil kerja keras, tak mudah jalannya, banyak yang ku lewati. Aku tahu ini bukan karena kuatku, ada tangan Tuhan menopang hidupku. Aku belajar tak mengandalkan diri, karena kasih-Nya cukup bagiku. Aku diberkati, sungguh diberkati. Aku diberkati, sungguh diberkati. Semua karena cinta Tuhan, Dia mencukupkanku. Aku diberkati, sungguh diberkati. Aku diberkati, sungguh diberkati. Melampaui semua kekuatanku, bersamanya aku bisa. Apa yang ku punya hari ini adalah titipan darimu. Ku jagalah dan ku jaga hati, agar hidupku memuliakanmu. Aku diberkati, sungguh diberkati. Aku diberkati, sungguh diberkati. Semua karena cinta Tuhan, Dia mencukupkanku. Aku diberkati, sungguh diberkati. Aku diberkati, sungguh diberkati. Melampaui semua kekuatanku, bersamanya aku bisa. Aku diberkati, diberkati, sungguh diberkati. Aku diberkati, diberkati karena kasih Tuhan. Aku diberkati, diberkati, sungguh diberkati. Semua karena cinta Tuhan, Dia mencukupkanku. Aku diberkati, sungguh diberkati. Aku diberkati, sangat diberkati karena kasih Tuhan. Dam, dam.
Terpujilah nama Tuhan. Iya Bu. Luar biasa ya pengerja-pengerja saya. Ada yang bisa nari ya. Hebat semua ini. Harus maksimal saudara belum? Selamat pagi Tuan Boas. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi Tuan. Tumben loh Tuan, pagi-pagi sudah ke ladang. Iya nih Tuan. Jadi semangat kita ya kerjanya ya Bu. Bisa aja ibu-ibu ini. Ya ikut Tuan Boas. Iya. Hambaku, kemarilah. Saya Tuan. Apakah kau tahu siapa wanita itu? Saya Tuan. Bukan. Kamu? Yang itu. Saya maksudnya Tuan. Bukan. Yang belakang sana itu. Apa kau tahu siapa dia? Oh. Siapa? Dia perempuan Moab Tuan. Dia datang bersama Naomi. Dia meminta izin untuk memungut jelai di belakang penyambit. Begitu ya? Betul Tuan. Dan dia terus sibuk dari pagi hingga siang ini. Dan seketika itu juga ia tidak berhenti. Jadi dia ini yang namanya Ruth. Ya betul Tuan. Anakku. Ya Tuan. Tidak usah lagi engkau memungut jelai di ladang lain. Tetapi tetaplah dekat dengan para pengerja-pengerjaku wanita. Aku juga telah memerintahkan pengerjaku lelaki untuk tidak mengganggumu. Kalau engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu dan minumlah dari air yang telah dicadok oleh pengerja-pengerjaku. Baik, terima kasih Tuan, terima kasih. Tidak usah bersujud, angkat kepalamu. Mari, berdirilah. Permisi Tuan. Iya. Mengapakah aku mendapat belas kasihan di hadapan Tuanku? Padahal aku adalah seorang asing. Ruth, aku telah mengetahui segala kebaikan yang telah kau lakukan kepada mertuamu, Naomi. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di bawah sayapnya. Kiranya hamba-Mu tetap mendapatkan kemurahan di hadapan Tuanku. Tunggulah di sini, ada sesuatu untukmu. Ambillah jelai ini dan roti ini untuk kau makan bersama dengan mertuamu. Baik, terima kasih Tuhan. Ibu, makanlah ini. Sekarang Tuhan memberi berkat berlebih untuk aku. Dari mana kamu mengambil jelai ini? Dari seorang tuan yang bernama Boas. Kiranya orang ini oleh Tuhan dengan rela mengaruniakan kasih setianya, baik kepada orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Dia adalah kaum kerabat kita. Dan dia adalah salah seorang yang wajib menebus kita. Tapi Bu, meskipun aku adalah janda dari Mahlon, aku ini adalah seorang Moab. Bukankah tidak layak jika seorang Moab? Kamu adalah seorang yang setia. Kamu dengan tekun memungut butiran-butiran jelai yang terjatuh, yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Mungkin apa yang kamu lakukan dianggap remeh oleh orang lain, tetapi Tuhan melihat kesetiaan. Percayalah, Tuhan pasti menolongmu.
Karena kamu tahu, setiap butiran-butiran jelai yang kamu ambil itu sangat berharga. Setiap butiran jelai yang terjatuh, yang tidak diperhatikan oleh orang lain, itu mendatangkan kehidupan baru kepada kita. Ibu, aku hanya mengerjakan bagianku. Ya nak, Tuhan melihat kesetiaanmu dan Dia memperhitungkan semuanya. Anakku, mandilah, pakailah minyak wangi, kenakan pakaian terbaikmu. Pergilah ke pengerikan, jangan menampakkan diri sebelum ia selesai makan. Perhatikan di mana ia berbaring, lalu singkapkan selimut kakinya dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan. Dan Rut pun pergi melakukan semuanya tepat seperti yang dikatakan Naomi, dengan hati yang taat dan penuh percaya kepada Tuhan. Siapakah engkau ini? Aku Rut, hamba-Mu Tuhan. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini. Sebab Engkau adalah salah seorang kaum yang wajib menebus kami. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Kini engkau telah menyatakan kasih-Mu lebih nyata dari pertemuan terakhir kita. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang kaya maupun yang miskin. Jangan takut, segala yang kau katakan kepadaku, akan kulakukan juga kepadamu. Semua orang di kota tahu bahwa engkau adalah perempuan baik-baik. Memang, aku adalah kaum yang wajib untuk menebus engkau. Tetapi masih ada kerabat kita yang lain yang lebih dekat daripada aku. Besok pagi, aku akan menemuinya. Jika ia mau menebusmu, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka, aku sendirilah yang akan menebusmu demi nama Tuhan yang hidup. Sekarang, beristirahatlah dan tidurlah sampai pagi. Bangunlah. Mari.
fajar hampir menyingsing, Boas mengisi selendang Rut dengan jelai sebagai tanda perhatian dan janji yang akan ia genapi. Lalu Rut pulang. Habibi. Hai laku. Shalom Habibi. Shalom. Tuan-tuan semua. Apakah kalian juga diundang oleh Tuan Boas? Iya. Kok kamu tahu? Karena saya juga diundang. Ada gerangan apa kira-kira? Aku rasa ini tentang penebusan itu. Aku dengar Boas sedang mengajukan penebusan untuk membeli tanah dari Naomi. Tunggu sebentar. Berarti orang yang membeli tanah Naomi juga harus menikahi Rut dong, janda Mahlon itu. Iya, sepertinya begitu. Bukankah ada darah keturunan bangsa Moab, penyembah berhala itu? Iya, dan sebenarnya dia tidak layak untuk masuk ke dalam garis keturunan. Tetapi Boas mau untuk menebusnya. Mengejutkan. Baiklah kalau begitu Habibi. Habibi lainnya. Mari kita ke sana. Capek banget ya? Iya, capek ya Bu kerja. Iya. Coba kamu lihat si Rut itu. Iya. Saya tuh merasa heran ya. Kok bisa-bisanya dia itu menguting sisa-sisa jelai demi masih makan mertuanya. Saya juga mikir gitu Bu. Padahal kan dia cuma mantu. Maka daripada itu, jangankan anak mantu, iya kan? Kadang anak kandung aja suka lupa loh sama orang tuanya, ya kan? Iya, masa iya ya Bu? Dia malah mantu. Jangan lari-lari nanti jatuh. Ibu, ada apa nih? Ngomongin apa? Kayaknya seru banget. Aduh Jeng, jadi gini, kamu tahu si Rut itu kan? Oh, itu Rut yang memungut jelai di ladang Tuan Boas itu kan? Benar, dia itu yang mantunya Kenapa dia? Naomi. Kita ya yang punya anak-anak, kita rawat dari bayi, ya kan? Kita kasih makan, kita susuin. Nanti kalau dia udah besar, bisa loh lupa sama kita orang tuanya. Tapi si Rut, dia itu kan cuma anak mantu. Dia itu begitu setia sama Bu Naomi. Heran gak sih? Iya kan bisa gitu ya. Padahal ya, dia itu juga janda dari Mahlon tahu. Aduh, sudahlah janda ya kan? Orang asing. Aduh, tapi kok dengar-dengar dia itu mau ditebus sama Tuan Boas. Oh iya? Tapi apa bisa semudah itu sih? Ah masa sih, kayaknya susah deh. Iya, makanya kan nanti Tuan Boas jadi tidak punya marga lagi. Iya. Ya kan? Sulit. Sulit itu Sulit memang. ya. Ayo udah ya. Aduh, udah nggak usah dipikirin. Yuk, aku mau jalan dulu ya. Yuk, mari Ibu Bu, mari. Pulang yuk. Mari. Nah ayo. Kau adalah seorang yang setia, Rut. Kau tekun memungut berkas-berkas jelai yang terjatuh, yang tidak diperhatikan orang.
draw me close to you. Never let me go. I laid it all down again to hear you say that I'm your friend. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Marilah, duduk di sini wahai engkau kaum yang terdekat. Mari. Mari, silakan. Silakan. Saudaraku, hari ini aku hendak memberitahukan suatu perkara kepadamu. Engkau tahu Naomi? Dia baru saja kembali dari tanah Moab, hendak menjual sebidang tanah milik Elimelek, saudara kita. Jika engkau mau membelinya, maka tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau, katakanlah kepadaku. Aku mau menebusnya. Baik. Pada hari di mana engkau mengambil tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga harus mengambil Rut, janda Mahlon, perempuan Moab itu, untuk menegakkan nama orang mati di atas milik pusakanya. Bagaimana menurutmu? Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya. Mengapa demikian? Karena aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Dia janda dan ia orang Moab. Anak yang nanti lahir
tidak meneruskan namaku. Aku harus memberi. Namun, aku kehilangan apa yang aku punya. Aku tidak sanggup menanggung akibatnya. Ambillah hak penebusan itu bagimu, karena aku tidak sanggup menebusnya. Pada hari ini kalianlah saksiku. Aku menebus dari tangan Naomi segala milik Elimelek, segala milik Mahlon, Kilion, serta Rut, janda Mahlon perempuan Moab itu. Aku ambil untuk menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang mati di atas milik pusakanya, supaya nama itu tidak hilang dari antara saudara-saudaranya dan dari pintu gerbang tempatnya ia tinggal. Pada hari ini, kalianlah saksiku. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are Tuhan memberkati.
butiran jelai yang terjatuh dan terabaikan. Di mata manusia ia kecil, namun di mata Tuhan ia bagian dari rencana. Rut adalah saksi hidup. Di saat ladang menguning dan siap dituai, ia tetap setia memungut butiran jelai yang terabaikan. Dari kesetiaan yang sederhana itu, Tuhan memberikan anugerah dan memasukkannya ke dalam silsilah Sang Juru Selamat dunia. Apa yang tampak kecil di mata manusia, Tuhan ubah menjadi tuaian yang besar dalam rencananya. Lalu, bagaimana dengan kita di tengah ladang yang telah menguning? Siapkah kita menjadi pemungut jelai berikutnya? Setia dalam hal yang sederhana, namun dipakai Tuhan menghasilkan tuaian yang besar. Seperti firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. What is the Lamb?
is the Lamb. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise you, God. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King